Hai Sobat Royal Chess, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas dari babak keempat ajang prestisius Turnamen Catur FIDE Kandidat 2024. Teman-teman, saya akan bahas dari partai Jan Nepomniachtchi berhadapan dengan Vidit Santosh Gujrati. Jan Nepomniachtchi lolos ke turnamen FIDE Kandidat karena menjadi runner-up dalam perebutan gelar juara dunia melawan Ding Liren. Ya, sayang dia harus kalah ya. Dan auto lolos ke turnamen kandidat ini. Sementara Vidit Santosh Gujrati lolos ke turnamen FIDE Kandidat karena dia menjuarai ajang FIDE Grand Swiss dengan juara 1. Guys, ini permainan yang sangat ciamik, permainan yang sangat menarik yang harus kalian ambil pelajarannya. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe, dan jangan di skip iklannya. Teman-teman, Jan Nepomniachtchi memulai dengan langkah E4. Dijawab Vidit dengan E5. Putih kuda F3, hitam kuda ke petak C6. Kemudian putih gajah B5. Ruy Lopez opening. Teman-teman, pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol mungkin jadi pembukaan yang paling populer dimainkan di turnamen kandidat ini. Kenapa sih? Karena pembukaan Ruy Lopez ini memberikan keleluasaan atau kompleks banget untuk dimainkan bagi pemain top level. Nah, teman-teman, kemarin Jan Nepomniachtchi remis melawan Gukesh Domaraju di babak sebelumnya. Sementara Vidit Santosh baru aja dikalahkan oleh Pragnananda Ramesbabu. Ruy Lopez opening dan Vidit menampilkan Berlin defense dengan kuda ke petak F6 mengancam pion E4. Putih rokade pendek, hitam pukul pion di petak E4, putih D4 dan hitam kuda ke petak D6 mengancam gajah. Putih sikat kuda dengan gajah, sikat balik dengan pion D. Putih sikat pion di petak E5, hitam kuda F5, hantam menteri di petak D8, dihantam balik dengan raja. Yes, baru 8 langkah sudah menuju endgame saja teman-teman. Sudah kehilangan menteri saja. Ya, ini adalah pattern atau skema dalam permainan Berlin defense. Walaupun hitam konsekuensinya tidak bisa melakukan rokade, tapi hitam memiliki positif juga lah, punya benefit juga dari posisi ini. Kenapa? Karena dia punya sepasang gajah teman-teman. Putih lanjutkan dengan kuda C3, hitam gajah D7, putih H3, hitam H6, putih G4, hitam kuda E7, dan putih kuda H2. Kudanya mojok, ngapain tuh? Buat yang bingung, kuda ke petak H2 bukan sekedar jalan. Dapat dipastikan, kalau kita nonton top level kayak gini, nggak ada langkah yang cuma-cuma guys. Ini bukan level post ronda. Kuda H2 ini punya tujuan mencegah langkah dorongan H5, jadi menguatkan pion di petak G4. Bayangin kalau tadi kudanya masih di petak F3, Vidit bisa mainin langkah H5 dengan tujuan makan, kemudian gajah makan pion H3. Jadi akan rusak struktur putih. Kuda H2 dimainkan, hitam G5, kemudian Jan Nepomniachtchi F4, pukul pion, sikat balik pakai gajah, hitam gajah E6, putih kuda E4 ke petak center. Hitam B6 mencegah kuda ke petak C5, putih kuda F3, hitam mainkan langkah C5 dengan tujuan aktifkan kuda ke petak C6. Mencegah kuda juga ke petak D4, kemudian putih mainkan langkah kuda F6. Hitam raja C8, putih raja G2, hitam raja B7. Memperbaiki posisi raja. Putih raja ke petak G3, hitam A5, putih A3, hitam A4. Putih mainkan benteng A ke petak D1, hitam kuda C6, dan putih C3. Kemudian hitam lanjutkan dengan gajah ke petak E7, putih lakukan manuver kuda ke petak H4, hitam mainkan langkah H5, putih menolak makan dengan jalankan G5. Kenapa tuh nggak dimakan? Kalau misalkan pion makan pion petak H5, maka hitam akan mainkan langkah gajah pukul kuda di petak F6. Apabila pion memukul gajah, hitam akan lanjutkan dengan benteng makan pion H5. Dengan tujuan mengunci kuda dan langkah lanjutan benteng G8. Sementara kalau nggak mau kehilangan kuda, terpaksa kuda harus pindah dan benteng makan pion H3 atau benteng G8. Kemudian selanjutnya dapatkan pion H3 akan memberikan keunggulan bagi pemain hitam. Atau benteng F5 juga lebih bagus, kemudian gajah D5. Jadi itu adalah pion racun yang diberikan oleh Vidit Santosh Gujrati. Kalau makan pakai kuda gimana bang? Nah ini lebih fatal lagi ya.
maka hitam bisa kombinasi benteng pukul kuda, kemudian dimukul balik, dan akan ada benteng G8. Raja yang menjaga kuda harus pindah, dan kemudian gajah makan kuda di petak H4. Hitam akan unggul 1 perwira. Jan Nepomniachtchi memilih langkah G5. Kemudian hitam mainkan langkah benteng A5, ide kreatif dari Vidit dengan tujuan benteng B5 mengincar pion B2. Kemudian Jan Nepomniachtchi bermain dengan langkah benteng D ke petak E1 menguatkan penjagaan pada E5. Sepertinya Jan Nepomniachtchi mengira bahwa Vidit akan mainkan langkah C4 dengan tujuan mengancam kuda E5 juga. Kemudian hitam benteng B5, putih gajah ke petak C1, kemudian hitam benteng B3, dan putih Jan Nepomniachtchi mendobrak dengan langkah G6. Kemudian pion pukul pion, kuda pukul pion G6, dan hitam benteng D8. Putih lakukan pertukaran kuda dan gajah di langkah ke-29, hitam kuda pukul kuda, dan putih dapatkan pion di petak H5. Sekarang putih 1 pion unggul dari hitam. Hitam masuk dengan benteng D3 langkah ke-30. Putih menutup dengan benteng F3, pukul benteng, sikat balik pakai raja. Hitam dapatkan pion di petak H3, tapi putih punya pion meluncur ke petak E6. Hitam mainkan langkah B5, putih gajah G5. Hitam kuda D5, putih mendorong pion E7, selangkah lagi akan jadi promosi. Kemudian hitam menopang dengan gajah D7 dan putih mainkan langkah benteng D1 di langkah ke-36. Kalian bisa lihat secara waktu, Vidit juga mengalami time pressure. Dan setelah langkah benteng D1 ini, Vidit melakukan kesalahan fatal dengan bermain Raja C6. Kemudian, tahukah kalian apa yang harus dimainkan oleh Jan Nepomniachtchi untuk menang? Yes, congratulations kalau kalian punya otak yang jenius banget, yaitu Raja naik ke petak E4. Boom! Dengan tujuan mengancam kuda di petak D5. Kemudian, apabila kuda ke petak B6, apa yang akan dilakukan? Maka putih akan mainkan langkah kuda ke petak F6 dengan tujuan benteng sikat gajah di petak D7 dan pion promosi. Dan dengan langkah Raja E4 ini, membuat Vidit Santosh Gujrati harus mainkan langkah gajah E8. Putih sikat kuda di petak D5, hitam gajah pukul kuda, dan putih gajah C1. Dengan tujuan menjaga pion B2 sekaligus mengancam gajah. Hitam mainkan langkah skak gajah G6, putih Raja E5, hitam B4, Raja F6 dimainkan oleh Jan Nepomniachtchi mengancam gajah. Kemudian gajah E8, benteng D8, pion makan pion A3, sikat balik, gajah D7, dan Raja F7. Benteng terkunci. Tujuan berikutnya dari putih adalah benteng makan gajah dan pion promosi. Apabila dilanjutkan, karena di sini Vidit sudah menyerah, benteng makan pion C3, maka putih akan lanjutkan dengan sacrifice the rook. Dan kemudian apabila benteng F3 dilakukan skak, maka putih akan mainkan Raja E6. Aduh, gajahnya cantik sekali, Bung. Menjaga petak E3 tidak bisa lakukan skak. Sementara kalau raja makan benteng, maka pion akan promosi dan pasti akan kalah hitam. Itulah partainya, teman-teman. Kalau kalian bingung pada saat langkah raja ke petak E4, adakah jawaban lain seperti langkah kuda makan E7? Apakah bisa dilakukan? Betul, tapi putih akan gajah makan kuda di petak E7. Kemudian apabila benteng B2, putih akan lanjutkan dengan kuda ke petak F4. Ya, putih pokoknya harus jaga pionnya ini. Kemudian apabila benteng B3 balik lagi, maka putih akan lanjutkan dengan kuda D3, mengancam C5 dengan tujuan kuda E5. Benteng C3, putih akan lanjutkan dengan kuda E5, raja ke petak B7, putih akan lanjutkan dengan benteng D7. Apabila benteng A3, maka putih akan lanjutkan dengan gajah D6. Ya, saya rasa ini cukup untuk membuat rajanya akan tewas, guys. Ya, apa kesalahan yang dilakukan oleh Vidit Santosh Gujrati? Kesalahannya pada saat posisi ini kira-kira. Kita balik lagi. Kalian bisa lihat ketika Nah, ketika putih dapatkan pion petak K5. Harusnya adakah langkah yang lebih bagus? Ya, di sini ya, hitam bisa mainkan langkah apik yaitu H4 dengan tujuan apabila kuda makan petak H4, maka hitam akan lakukan jalan C4.
Ya, dengan ide apa? Dengan ide bisa melakukan jalan benteng B5 mengancam pion E5 dan pion H3 juga masih dikunci lewat pergerakan benteng dan gajah. Nah, apabila putih menolak dengan raja ke petak H2 let's say seperti ini, maka hitam dapat mainkan langkah benteng D8. Nah, seenggaknya nih pionnya masih sulit untuk dijatuhkan. Apabila kuda H4, maka hitam dapat mainkan langkah kuda makan E5. Dengan tujuan apabila benteng E5, gajah D6. Ya, apabila di sini gajah ke petak F4, kuda akan hilang. Dan ya apabila kuda ke petak G2, maka akan dilanjutkan dengan gajah D6. Gara-gara nggak mau majuin satu pion doang, jadi runyam urusannya. Jadi kelar guys permainan dari Vidit Santos Gujati. Dan berkat kemenangan ini, Jan Nepomniachtchi sekarang berada pada pimpinan klasemen dengan solo leading guys. Dengan 3 poin sendirian. Diikuti oleh Gukes Domaraju 2,5 poin, Fabiano Caruana 2,5 poin, Pragnananda 2 poin, Hikaru Nakamura 1,5 poin, Nijat Abatov 1,5 poin, Alireza 1,5 poin, dan Vidit juga 1,5 poin. Ini low streak yang kedua buat Vidit Santos Gujrati teman-teman. Setelah kekalahan dari Pragnananda, sekarang kalah lagi dari Jan Nepomniachtchi. Sementara dari hasil kemarin teman-teman, ini adalah satu-satunya partai menang dan kalah. Hikaru Nakamura remis melawan Pragnananda, Caruana remis melawan Gukes, dan Abasov Nijat remis melawan Alireza Firuza. Dini hari nanti kita libur dulu ya teman, dan akan dilanjutkan lusa dini hari guys. Oke? Dan berikan komentar kalian, jangan lupa dukung RL Chess dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Gimana komentar kalian guys? Apakah Jan Nepomniachtchi akan hat-trick juara di turnamen kandidat ini? Aduh, tanda-tanda nih. Bisa jadi juara dunia gak ya dia ya? Apa spesialis runner up nih?